Fun fact pemirsa, saya juga baru tahu ini. Ternyata dulunya Kang Yana ini adalah seorang PNS, pegawai negeri sipil. Baru daftar dan diterima. Diterima menjadi PNS di tahun 1985. Lalu langsung keluar lagi. Istri saya sering bilang gitu, Pak, aku tuh kalau ngeliat Bapak di panggung kayak nggak kenal. Gitu. Tapi begitu turun panggung ya itu suamiku lagi gitu. Papa di rumah is just a normal dad gitu. Galak nggak sih? Nggak sama sekali. Iya, Papa tuh tipe yang emang nggak pernah marah sih ya. Di rumah saya, anak saya 3 ya, kamarnya berarti 2, 1 laki-laki, 1 kamar perempuan berdua. Nggak ada TV, nggak ada komputer. Oh, Di dalam kamar? Iya karena Di dalam kamarnya. jadi kalau misalnya masuk ke rumah kita nih, kita semua akan ngumpul di satu ruangan, selalu ngumpul di the same space sih. Di living roomnya. Living room, set the bar buat for men gitu. For me ya, at least. Di kata-kata that is the first love of every daughter tuh, ya untungnya my dad ini, this is my dad gitu. Waktu nikah, Nia itu pesen sama saya, Pak, tolong bawain nanti kalau kita nikah nanti nyanyiin lagu You ya, You-nya Basil Valdez itu. Iya deh. Lagunya gimana gitu. Yuk kita nonton ondel-ondel. Ini maksud aku tuh, joke ini. Present in my life, in every aspects, I think. I'm grateful. Makasih ya, Pak. Boleh nggak akhirnya? Boleh dong. Halo pemirsa, sahabat saya yang akan cerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang penyanyi senior Indonesia yang melejit sejak era 80-90-an. Berjaya di berbagai festival nasional hingga internasional dan turut mengharumkan nama bangsa bersama Elva Singers sebagai duta budaya di Eropa. Suaranya dikenal hangat, karirnya panjang tanpa kontroversi. Dan sampai hari ini masih sangat dicintai oleh banyak kalangan. Di balik semua prestasinya itu, ia adalah ayah yang membimbing dan menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Termasuk sang putri kedua yang sering bernyanyi bersamanya. Dari panggung musik hingga panggung kehidupan, ia menapaki langkah dengan ketekunan dan kerendahan hati. Inilah Yana Julio bersama sang putri Aisyah Raihan Fadilah. Hai Kang Yana, apa kabar? Ya ampun. Bener-bener. Aduh, saya tuh ya sama Kang Yana, dari tadi sambil membayangkan tuh ada video klipnya Kang Yana di benak saya. Ini zamannya TV tuh masih ada acara tanggal lagu setiap minggu. Itu ada yang background itu kayak laut, kayak di Anyer. Apa gimana gitu? Ancol kali. Ancol mungkin ya. Saya waktu itu masih pakai seragam sekolah nontonnya. Oh iya di Anyer. Itu lagunya apa ya Kang Yana ya? Serat Cinta. Biarlah cintaku melayang jauh. Itu dia. Video klipnya nempel dari tadi sambil ngomong tuh. Aduh, bener-bener itu dia. Tuh pada era itu Aisyah belum ada. Tapi Aisyah tahu nggak video klip itu? Yang mana ya? Yang Serat Cinta. Kayak aku ingetnya pantai yang satu lagi deh. Yang Selama Cinta. Oh iya. It's a different beach. Selama Cinta. Jadi pantai juga kan kalau nggak salah. Pantai tapi di Perth. Di Perth ya. Aku ingetnya yang itu. Iya itu juga. Tunggu, tahu lagunya nggak? Tahu judulnya tapi tahu lagunya nggak? Aisyah coba. Mana ya? Tahu dong. Tahu. Yang Andaikan. Yang Selama Cinta apa? Selama Cinta. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku. That one right? Ya. Ini bapak dan anak gimana sih? Emang pita suara indah itu tuh keturunan apa gimana sih? Nggak nyangka sih, nggak direncanain juga nggak nyangka juga. Nggak pernah dilesin, nggak pernah disuruh gitu. Tiba-tiba SMP bisa nyanyi aja gitu. Nah, ini serius nih? Iya. Bapaknya ini Elva Singers gitu. I know. Zaman dulu tuh sekolah vokal yang the one and only yang semua orang tuh idamkan adalah Elva Sesioria. Tuh udah gitu loh. Ini
Karena saya nggak pernah berencana atau nggak pernah merasa harus anak saya itu mengikuti jejak saya gitu. Jadi waktu kecil ya kita biarkan dia bermain banyak dan sekolah yang betul gitu. Nanti kalau dia punya bakat apa aja silahkan dikembang. Kalau misalnya tiba-tiba ada bakat apa, baru kita support gitu. Oke. Ini agak-agak menggambarkan memang kayak bakat nyanyi itu memang turunan kali ya. Tapi belum tentu ada beberapa penyanyi-penyanyi Indonesia yang awalnya orang tuanya bukan penyanyi. Kang Yana dulu orang tuanya penyanyi nggak sih? Bukan. Contoh udah dapat. Oke, baik. Keluarga 8 bersaudara, cuman 1 yang nyanyi. Tapi semua suka musik. Tapi yang nyanyi cuma 1, cuma saya. Kalau Kang Yana sendiri perjalanannya tuh awalnya apa sih Kang? Gimana gitu? Apakah festival? Ya, jadi memang dari kecil umur 5 tahun itu udah senang nyanyi. Udah senang nyanyi. Bapak saya kalau pulang kantor bawa plat, dulu namanya plat ya, piringan hitam. Vinil sekarang namanya gitu. Anak saya pakai vinil. Itu yang paling semangat saya. Langsung saya ambil dari tangan bapak saya, langsung pasang di dalam. 4 hari semua lagunya hafal. Gitu. Itu umur 5 tahun tuh. Misalnya bapak saya pulang bawa apa lagu? Penyanyinya siapa di era-era itu? The Beatles misalnya gitu. Bapak saya beli album piringan hitam The Beatles, saya rebut itu, saya pasang, dengerin gitu-gitu, terus 4 hari hafal ala anak-anak ya, bahasa Inggrisnya kan pasti gitu. Jadi terus umur 5 tahun itu saya udah ditanggep sama tetangga-tetangga. Ada tetangga nikah misalnya gitu. Itu saya nyanyi yuk di kawinannya itu saya. Nyanyi dia naik kursi, karena mic dulu kan belum, nggak bisa diturun-turunin. That's naik. cute. Coba aku nggak pernah tahu. Gitu, naik udah gitu nggak pakai musik. Ya aja apa terus yesterday all my troubles seem so far away gitu. Pulangnya dikasih honor sama ibu saya 5 rupiah. Aisyah bilang dapat apa ya? 5 rupiah tuh kalau sekarang mungkin kayak 50.000. Oh, sih, lumayan dong ya. Ya buat anak kecil umur 5 tahun ya bisa beli rambutan. Gitu. Itu deh. Jadi dari umur 5 tahun itu sudah mulai tuh ya perjalanannya, tapi ya bukan sesuatu yang diarahkan. Aku pikir tuh dulu ya Kang Yana itu tuh memang sekolah vokal sama Kang Elfas, tapi sekolah vokal tapi kan dari segi usia kayaknya agak mirip, makanya bingung dulu. Belum ada zaman dulu. Sangat belum ada. Tapi di sekolah dari mulai SD sampai SMA itu kan ada pelajaran namanya kesenian. Iya. Nah itu yang namanya pelajaran kesenian itu nyanyi satu-satu ke depan. Mau yang bisa nyanyi, mau yang nggak bisa nyanyi harus nyanyi ke depan gitu. Terus nama saya kan Y ya. Yana itu ending dong gitu kan. Sementara banyak yang nggak suka pun pelajaran itu karena nggak bisa nyanyi kan. Salah satu. Tapi harus semuanya gitu. Misalnya satu kelas ada 40 orang, satu-satu dari A gitu. Terus saking bosannya anak-anak yang lain gitu, lihat orang itu teman-teman gitu, ada yang nggak bisa nyanyi, ada yang nyanyinya ngaco gitu. Sampai ada yang tiba-tiba si anak teriaknya, "Bu, langsung ke Y aja, Bu." Udah jelas Bu, kasihanlah telinga kami Bu gitu. Langsung ke Y aja Bu. Ya jadi kesenian itu ajang dimana kita menampilkan diri di depan orang lain gitu. Kelas lumayan ya banyak. Nah guru kesenian saya melihat bakat saya, kemudian dia support saya untuk ikut lomba-lomba antar sekolah gitu. Dari SD udah ikut lomba sekolah, SD udah mulai juara-juara gitu deh. Dari mulai nyanyi lagu Sunda sampai lagu pop gitu. Terus sampai SMA. Tapi kita nggak ngerti menang itu ya bagus, dapat piala gitu. Tapi nggak ngerti ini mau kemana terusnya gitu. Tidak terpikirkan jalur karirnya akankah panjang atau ya ini cuman hobi yang bisa menghasilkan prestasi.
Fun fact pemirsa, saya juga baru tahu ini. Ternyata dulunya Kang Yana ini adalah seorang PNS, pegawai negeri sipil. Saya tahu nggak? I've heard this. Aku udah denger ceritanya. Udah sempat dengar. Lucu sih. Saya baru tahu ini. Coba Kang Yana, ini beneran? Belum sempat sih, baru daftar dan diterima. Ini berarti era tahun? Tahun 84, 85. 84, 1985 kalau nggak salah. 1985. Sebelum saya jadi penyanyi profesional. Masih nyanyi kampus, lomba-lomba gitu di Kota Bogor. Kang, profesi PNS itu, apalagi di era dulu ya, era sekarang masih kayak menjadi profesi idaman gitu loh. Ini udah, kalau orang tua tuh ngeliat, anak saya dapat PNS, tenang udah. Stabil hidup. Lah ini Kang Yana diterima menjadi PNS di tahun 1985. Ayo langsung keluar lagi. ya waktu itu ya saya masih bodoh lah ya, masih pikirannya sama sekali belum dewasa, masih bodoh. Jadi saya tuh lulus kuliah tahun 84. Lulus kuliah terus ibu saya pindah ke Bandung. Saya sementara di Bogor dulu jadi asisten dosen di IPB di mana saya kerja. Tapi ibu saya kan udah mulai sakit-sakitan. Dia telepon saya di Bogor, Yana pindah ke Bandung aja temenin emak. Gitu. Terus si anak penurut ini kan pindah aja ke Bandung gitu. Sekalian cari kerja di sini katanya gitu. Terus daftarlah ke Pemda. Pemda Jabar gitu. Daftar tes segala macam diterima. Tapi begitu diterima pas penerimaan pegawai baru ada satu hal yang saya bilang tadi, pikiran saya yang masih bodoh gitu, saya batalin. Putar balik, pulang naik mobil. Pas pulang naik mobil di jalan saya lihat ada lomba nyanyi populer Bandung misalnya gitu ya gitu. Saya masuklah daftar. Daftar lomba nyanyi. Saat penyisihan dan semifinalnya saya ketemu Agus Wisman. Dan oleh Agus saya dikenalkan oleh Kang Agus saya dikenalkan ke Elva. Oh, that's the story. Iya. Terus waktu ketemu Elva, ini siapa Gus gitu. Teman saya Bang Yana dari Bogor gitu. Dia senang nyanyi gitu. Coba nyanyi kata Elva gitu. Langsung bisa di situ. Wow. Nyanyi, ayo cari piano gitu. Nyanyi apa lagunya gitu. With the love of all. I believe the children are a future. Listen well and let them. Terus nadanya di mana ya? Gak ngerti kan nadanya di mana tuh maksudnya. Segini Bang, I believe Jose katanya gitu. Nyanyilah satu lagu gitu. Udah habis gitu pulang, seminggu kemudian saya ketemu Agus bilang dipanggil Elva. Diajakin proyek bikin jingle, kemudian dipanggil lagi untuk proyek backing vokal dan lain sebagainya. Sejak setahun kemudian saya masuk Elva Singers. Gitu. Disitulah mulai karir profesional dari keluar dari PNS malah jadi penyanyi gitu. Wow, Itu kebetulan atau apa gitu, tapi sepertinya ya itu memang jalannya seperti itu. Jadi angkatan awal Elva Singers adalah Kang Agus sama Kang Yana atau sebelumnya udah ada? Elva Singers sendiri itu dibentuk oleh Elva tahun 1978, bayangin. Waktu abang Elva itu masih SMP apa SMA ya? Masih muda sekali, 78 itu saya berarti 18 SMA. Dia seorang jenius musik di Bandung udah sangat terkenal. Kalau mau menang lomba vokal grup, latih sama Elva pasti menang gitu. Dan beliau sudah main musik bersama bapaknya dan lain sebagainya gitu. Nah, dia bentuk Elva Singers tuh. Di situ ada Agus, ada siapa ya? Pokoknya yang lama-lama termasuk Utali Kemahua almarhum itu jadi sang anggota pertamanya. Gitu. Terus kemudian berganti-ganti saya generasi keempat lah kalau nggak salah. Wow,
Wow, generasi keempat dan terus berlangsung hingga sekarang. Tapi setelah saya masuk, Elva Singers baru punya album. Tadinya mereka bukan hanya ya, sangat terkenal lewat program-program TV kayak Chandra Kirana, Telerama gitu-gitu jam. Masih bayi ya. Lama nggak mendengar itu. Oh iya benar, Masih bayi. Benar-benar masih bayi itu. Itu lewat program-program TV itu Elva Singers sangat terkenal gitu. Jadi begitu saya diminta untuk jadi Elva Singers, wah melambung tinggi lah gitu kan. Tapi kebetulan lagi gitu. Walaupun saya nggak percaya ada apa yang namanya kebetulan ya. Dan waktu saya masuk, saya barengan Lita masuk di situ. Dan setahun berikutnya Elva Singers bikin album. Oke. 1, 2, 3 sampai sekarang. Gitu. Aisyah ini putri kedua. Berarti kelahiran tahun 2001. 2000. Tengok tuh kan. Making sure dulu. Set. Sure. Oke. 2001. Aisyah kapan atau momentum kapan Aisyah sadar kalau ayahnya adalah orang terkenal di Indonesia, bahkan internasional? Kapan ya? Kayaknya nggak se-early itu deh. Kayak pas udah SD udah mulai sekolah, ketemu lingkungan yang nggak lingkungan papa kan. Kalau growing up kan ketemu keluarga atau nggak teman-teman papa. Jadi yang lihatnya normal. Ya, ayo papa aja gitu. Until ke sekolah ketemu guru-guru yang ternyata brought it up kayak papa kamu ini ya? Ya, emang kenapa ya? Pertanyaan. Iya. Kenapa mesti kenal bapak saya? Makanya kayak ternyata pretty. Berarti tahunya terkenal dari orang lain ya? Iya, dari orang lain. Karena papa is just papa di mata aku gitu loh. Until saat itu. Gitu. Oke. Tapi ini yang menarik. Tadi ceritanya papa, Yana, itu adalah tiba-tiba Aisyah bisa menyanyi itu kurang lebih era-eranya Aisyah SMP. Jadi ini dari kecil sampai SMP nggak pernah terima pelajaran menyanyi dari papa? Sampai kita kayak nggak pernah yang benar-benar intens aku latihan sama papa itu nggak pernah sih. Sampai saya sekarang pun latih dia nggak pernah. Nggak ada. Tapi ambience atau suasana musik itu selalu ada di rumah. Itu lingkungan kita sih itu. Oke. Jadi misalnya saya sama teman-teman latihan di rumah misalnya, terus kemudian saya pasang CD itu selalu ada gitu. Atau saya latihan di rumah gitu. Musik itu selalu on di rumah gitu. Oke, jadi Aisyah tahu papa nih bisa nyanyi sebelum disadarin kalau papa adalah penyanyi terkenal, atau sebelumnya udah memang biasa papa kalau nyanyi itu bagus. Aku tahu aware papa tuh penyanyi. Oke. I know like that's his occupation, tapi kayak normal aja gitu. I don't think it's a big thing dulu. Oke. Until ketemu sama orang-orang yang baru di lingkungan itu baru. Ternyata. Jadi sebenarnya adalah begitu turun dari panggung, saya jadi bapak lagi gitu. Istri saya sering bilang gitu, Pak, aku tuh kalau ngeliat bapak di panggung kayak nggak kenal kayak gitu. Tapi begitu turun panggung ya itu suamiku lagi gitu. Iya. Apalagi udah sampai di rumah ya. Iya. Udah. Yana Julio Who? I don't know. Nggak tahu. Wow, oke. Apa lagu-lagu yang Aisyah familiar karena koleksi musiknya papa? Lagu-lagu papa atau lagu-lagu bukan lagu-lagunya papa, lagu-lagu yang papa suka pasang di rumah yang familiar, pokoknya ini adalah lagunya papa. Kalau bikin playlist evergreennya papa itu apa? Aku sebenarnya tuh punya di Spotify bikin playlist based on both my parents gitu, sama mama based on papa. Karena waktu itu aku kuliah semester 1 tuh pernah sempat ngekos kan. Jadi pertama kali aku tinggal outside dari rumah. So aku sering kangen kan gitu. Jadi aku bikin playlist lagu-lagu yang didengar papa, denger mama gitu-gitu. Lagu-lagu bapak apa waktu itu ya? Kayak Earth, Wind and Fire, Brian McKnight, Michael Jackson gitu-gitu. Itu lagu-lagu yang familiar, pokoknya kalau denger lagu itu langsung kebayang papa. Iya. Sama ada lagu-lagu yang biasa bapak untuk pakai buat warm up gitu juga ada. Apa tuh?
Lagunya dari OST-nya Romeo and Juliet tahun berapa ya, Pak? 70. What is the use? Oh, itu tahun What was it? 70-an itu. Aha. Oh my God. What is the use in Texas fire? Saya nyanyi lagu itu untuk pemanasan. Iya. Jadi Berat banget. namanya pemanasan vokal kan ada yang gitu kan, semuanya notasi. Itu kan boring lama-lama gitu. Jadi saya kalau pemanasan tuh pakai lagu yang notasinya sangat beragam gitu. Jadi salah satunya buat pemanasan itu lagu Romeo and What is the Youth ya. I think so, ya. Jadi itu ada di range bawah ke atas kan. Jadi buat pemanasan. enak lah. Itu soundtrack film Romeo and Juliet zaman dulu masih. Iya. Dulu Masih ya. Olivia Hussey. Olivia Hussey. Wow. Tapi ternyata kaget nggak sih Kang Yana? Ternyata itu sangat masuk ke dalam memorinya Aisyah sampai ada playlist ini lagu-lagu yang reminds me of my dad. Ya sebenarnya sih nggak kaget karena dulu saya juga gitu. Jadi bapak saya suka musik, senang dengerin apa dari mulai lagu barat sampai lagu Sunda. Lagu Sunda kan kita orang Sunda ya, dia beli juga lagu apa Cianjuran gitu. Itu saya lahap semuanya gitu, dan saya tahu itu playlistnya bapak saya gitu. Jadi sekarang kayak gitu ya nggak heran lah ya. Tapi kamu punya lagu favorit lagunya bapak? Ada dong. Oh, yang mana nih? Kita tanya. Jadi bukan yang sering banget Bapak dimainin, enggak. Cinta Tak Pernah Berdusta. Wow. Itu Andi Rianto kalau nggak salah ya Pak. Tapi bagus banget, itu bagus banget. Kayak gimana? Jarak aku tetap tersembunyi di balik kenyataan menyanggah bayangmu. Melodinya, the chords, everything tuh bagus banget. Itu ciptaan liriknya Sekar Ayu Asmara, lagunya Andi Rianto. Wow. Kang, aku tuh penasaran. Ceritakan dong momentum pertama kali Akang realize kalau si Aisyah nih bisa nyanyi, si anak SMP itu bisa nyanyi tuh momentum apa waktu itu? Gini, tiba suatu malam. Malam hari. Suatu malam ini lagi juga penasaran nih apa ya? Waktu itu dia udah mulai main HP. Ya, anak saya main HP mulai SMP. Jadi dari kecil sampai SMP. SD kelas 6 itu kita nggak kasih dia HP. Mereka tiga-tiganya ya. Baru saya kasih HP itu mulai SMP. Nah waktu udah mulai pegang HP dan bisa ngerekam sendiri gitu. Dia ngerekam sendiri sambil nyanyi sebuah lagu musical play. Which one? Wicked. Popular gitu. Direkam gitu. Gimana lagunya? Popular. Iya, popular. You're gonna be popular. Iya, gitu. Direkam satu lagu penuh. Saya tahu banget lagu itu, lagu play dan gak mudah gitu. Dia merekamnya dan nyanyinya dengan baik. Saya pikir gitu. Mungkin karena di sekolahnya ya mau bikin play. Iya, jadi waktu itu ada tugas bahasa Inggris kalau nggak salah. Kita tuh suruh mementaskan sesuatu lah. Terus kelas aku chose untuk membawakan our own version of Wicked. Nah di situ aku disuruh memainkan karakter Glinda ini. Jadi aku latihan lah dengan lagunya dia kan. Gitu aku rekam. Latihan aja sebenarnya. Itu saya lihat, what? Gitu kan. Nggak pernah heran sih ya, tapi kaget aja gitu sebaik ini gitu dia menyanyikannya. Terutama saya pronunciation-nya dia terhadap lagu dan penghayatan terhadap lagu itu tuh kalau menurut saya untuk anak SMP itu luar biasa gitu. Tapi saya rekaman itu nggak boleh dia posting di akun saya. Confidential. Aduh, sekarang udah boleh dong. Sekarang udah nggak ada lagi di rekaman. Udah nggak ada. Aduh, kayaknya udah nggak ada deh. No. Oh, tenang. Kan anak saya tiga-tiganya, terutama yang perempuan pemalu, apa ya? Ya pemalu lah. Pemalu kamu. Tapi teman-temannya ketawain. Iya. Tapi tiga-tiganya bisa nyanyi. Gini, nomor 1.
namanya Dias, sekarang umur 27. Dia sudah bekerja, udah lulus dan udah bekerja 27. Jangan ngetawain loh. Masih shock karena masih bayangin Kang Yana Lajang. Terus tiba-tiba Kang Yana udah punya anak umur 27 tahun. Oke, maaf saya shocknya belakangan. Aduh bener. Sudah lulus dan sudah bekerja. Oke. Itu sama persis kayak Aisyah, SMP tiba-tiba meletek bakatnya di musik. Dia main gitar dulu, dan main gitar itu saya taunya tiba-tiba, bukan tiba-tiba bisa ya, tiba-tiba jago. Jadi kaget waktu tiba-tiba, kan di rumah memang selalu ada gitar kan, tapi nggak pernah dimainin siapa-siapa gitu. Tapi tiba-tiba dia suatu saat gitarnya dimainin, dia main fingerstyle ya. Iya. Sung Ha Jung ya. Iya kalau. Idolanya Sung Ha Jung dari Korea gitu. Sendiri gitar gitu. Ya anak kapan belajarnya gitu, bapaknya heran. Jadi dia bakat musiknya sangat tinggi, bahkan dia termasuk yang pitch perfect tuh apa ya? Kalau kita bilang misalnya bunyi ini nih, ya. Dia bisa nemu. Dia bisa nemu itu. Oh misalnya A atau A flat atau A atau fis atau C gitu, itu bisa dia dengar gitu. Yang saya kenal orang yang bisa pitch perfect kayak gitu tuh cuman satu dulu tuh, yaitu Elva. Gitu. Nah anak saya bisa tuh kalau untuk itu doang ya, untuk apa? Itu skill ya. Kita aja susah banget misalnya nada gitu, dia tuh bisa nebak tuh nada apa gitu. Terus udah gitu main gitarnya jago dan banyak lagu-lagunya gitu. Pokoknya anak-anak saya tiba-tiba pinter bermusik dan nyanyi. Pada saat saya tahu mereka punya bakat di musik dan nyanyi, baru saya lesin. Gitu, baru saya suruh les supaya tahu teori gitu kan. Gitu. Jadi dan sekarang dia situ bermusiknya cuma di weekend. Dia bikin apa? Di composing lagu-lagu. Composing lagu, pernah jadi musik buat sinetron, buat film gitu-gitu ya. Terus produksi buat di IG-nya aja, gitu-gitu aja. Jadi sebagai hobi gitu. Oke. Nah kalau Aisyah ini lebih ke profesional, dia karena dia di musical kan. Udah dari mulai Legally Blonde sebagai L, kemudian terakhir kemarin MKC, Musikal Keluarga Cemara. Ya sebagai Elis ya. Ya ampun. Tapi Aisyah itu mulai, kalau misalnya mesti di flashback nih, karir Aisyah itu dimulai dari kapan? Kalau dari pandangannya Aisyah? Iya, musical theater kapan ya? Baru sebenarnya 2023. Jadi aku emang selalu suka nyanyi, tapi specifically tuh aku punya kesukaan terhadap musical theater. Dari aku yang Wicked itu yang nyanyi populer itu. Nyanyi dan acting berarti dicampur. Iya. Jadi dari situ emang udah suka. Terus one day lihat di social media ada open audition buat ini musical Legally Blonde. Teman-temanku yang udah gatel karena aku tuh nggak pernah bener-bener pursue this talent atau kesukaan aku ini kan. Teman-temanku udah gatel. Ayo sekarang, this your time gitu. Oke, aku audisi, and then I got in gitu. Sebenarnya pas saat itu tuh masih di level itu community theater, jadi belum profesional lah gitu. Tapi dari situ aku ketemu dengan orang-orang yang lead me to Musikal Keluarga Cemara ini. Itulah pertama kali aku benar-benar berada di satu produksi yang profesional sebagai musical actress ya. Sampai sekarang aku juga masih agak ragu dengan kata-kata that I'm a musical actress, that's my occupation. Tuh aku masih agak ragu karena di sini belum terlalu ini ya, nggak umum. Iya. Gitu. Jadi aku nggak sepenuhnya mengikuti jalannya papa, tapi ya somewhere there. Saat mungkin bisa digeser selain musical artis, juga punya single misalnya gitu. Nah, kita berharap maybe we'll see. Karena lebih ke kita keeping the doors open aja sih kita. Yang bungsu, narinya itu wow. Jadi kita tiga-tiganya tuh nggak pernah yang
diarahkan ke apa-apa gitu Kak. Tapi I think karena kita surrounded by hal-hal seperti itu, kita jadi tertarik. Ya. Jadi dari diri sendiri satu kita penyanyi, satu masing-masing. ketari, lucu ya. Narinya wow, itu di atas rata-rata kemampuannya. Terus kita belajar juga karena keinginan sendiri. Jadi makanya mungkin papa kaget, mama kaget karena kita nggak yang show off atau gimana ke mereka. Kita belajar ya karena belajar aja gitu. Tapi itu pemalu banget, apalagi yang bungsu ya, pemalu banget. Jadi ya gitu deh. Nggak banci tampil lah, nggak banci tampil. Dan sayangnya nggak maksa. Jadi terserah lah gitu. Yang penting kita kalau misalnya mereka mau kita support. Tapi kalau misalnya enggak ya tetap pendidikan nomor 1 lah gitu. Iya benar. Padahal komplit banget loh. Yang musik ada, vokalnya ada, plus acting. Narinya juga ada. Ini udah enak ini sebenarnya kalau jadi ini udah set gitu loh. Kalau jadi satu akun IG tuh udah komplit gitu. Bener. Satu industri ya. Iya bener, udah jadi gitu loh. Full industri. Iya. Cuman bapaknya itu sih Apa? pemalas. Nah ini yang saya sebenarnya penasaran. Karena tadi tuh ada yang menarik statementnya dari Kang Yana. Kang Yana itu yang cerita bagaimana istrinya menceritakan kalau udah di atas panggung tuh udah kayak someone yang dia, ini beda sekali dengan suami saya yang ada di rumah. Begitu turun panggung, berubah. Saya adalah seorang bapak, saya adalah seorang suami. Iya betul. Yana tuh. Yana Rusiana. Nah, Yana Rusiana itu begitu turun panggung. Di panggung adalah Yana Julio. Seperti apa sih Yana Rusiana ini? Aisyah cerita. Ini udah ini. Wow. Ini kita tutup dulu. Oke. Yana Saya ancam dulu. Enggak bisa. Terserah Aisyah. Ini kan lucu juga ternyata Aisyah menyadari bahwa Kang Yana segitu terkenalnya justru dari orang lain. Dari guru, dari lingkungan. Emang kalau di rumah tuh kayak gimana sih Bapak ini orang? Gimana ya? Bapak tuh ya dari kecil tuh Bapak nggak pernah yang cerita tentang his greatness atau his popularity itu nggak ada. Aku benar-benar dengar cerita itu dari orang-orang lain, dari teman-temannya lah, dari ya orang-orang yang emang mendengarkan musiknya gitu. Dan Papa di rumah is just a normal dad gitu. Galak nggak sih? Nggak sama sekali. Iya, Papa tuh tipe yang emang nggak pernah marah sih ya. Saya cuma ngingetin aja sih kalau misalnya apa ya, aku nggak pernah recall anything that dia marah gitu. Padahal ya kalau misalnya kita ada nggak sopan ke mama atau nggak sopan ke siapa, which is nggak sesering itu ya, ditegur aja sih gitu, nggak pernah teriak, raise his voice, nggak pernah. Oke. Kalau gitu kok jadi kayak kaku banget, takut ya, takut gini gimana gitu. Mau komentar dulu biarin aja. Oke. Sebagai orang yang tidak pernah marah di hadapan anak-anak ya, tapi pasti ada momentum yang dimana, oh ini serius nih, papa saya lagi serius nih, bapak saya lagi serius nih. Bagaimana Kang Yana ini menunjukkan keseriusannya bahwa jangan macam-macam, yang ini serius nih. Boiling point-nya lah itu di mana yang pernah tahu? Nah itu serius moments-nya agak jarang ya. Sebenarnya papa tuh orangnya sangat candaan. Iya, santai and very affectionate. Jadi relationship kita bertiga terhadap papa tuh nggak kayak, oh ini bapak saya, nggak yang kayak ada assert dominance gimana gitu loh, nggak ada. Jadi kita bisa affectionate dan sangat apa ya, kita sering banget ngobrol sih gitu. Kita apa aja kita bahas gitu. And even if itu pembahasan yang serius, it's not scary. Jadi semuanya berdiskusi. Kayak kita merasa nyaman banget untuk mengungkapkan opini kita gitu. How radical or how out of apa it would be, he's open to discussions and segala aspek ya. Iya, segala aspek gitu. Dari mulai teman-teman, kehidupan remaja sampai ke agama, itu semua kita diskusiin. Iya, semuanya. Sampai politik. Iya. Menarik sekali. Karena gini, di rumah saya
anak saya 3 ya, kamarnya berarti 2, 1 laki-laki, 1 kamar perempuan berdua. Nggak ada TV, nggak ada komputer. Oh, Di dalam kamar? Iya, karena Di dalam kamarnya. jadi kalau misalnya masuk ke rumah kita nih, kita semua akan ngumpul di satu ruangan, selalu ngumpul di the same space Ya, sih, di living room-nya. living room. Especially sekarang, karena kita sekarang udah gede kan. Ya, TV-nya di situ, laptopnya masing-masing juga di situ. Iya, karena kita udah dewasa, kita udah punya aktivitas sendiri di luar rumah. Jadi pas udah ke rumah, kita crave to be in each other space gitu. Jadi kita sering banget spend time bareng-bareng di ruangan yang sama gitu. It's either Nggak ada tuh istilah misalnya Aisyah di kamar sendirian seharian gitu, nggak pernah. Atau dia bisa kalau dia di kamar sendiri karena dia udah kerja ya. Iya, misalnya dia ada kecuali ada memang ada kegiatan yang harus kerjakan gitu. Tapi bukan hal yang diforsir atau ayo sini kesini, enggak. Emang kita gravitate-nya ke situ. Kayak kita nonton misalnya binge watching bareng-bareng atau ya apa aja sih, nonton Netflix. Tanpa perlu manggil ayo ke sini. Enggak. Inisiatif anak-anak aja ini. Semuanya orang rumahan. Iya. Orang quality time itu bukan hal yang sulit. Yang sulit itu adalah waktu keluar rumah makan di luar itu sulit nentuinnya gitu. Kapan kita makan di luar itu harus dipastiin dulu karena di rumah terus memang senang gitu. Iya. Gitu. Tapi kan tidak akan mungkin bisa terjadi formula tersebut kalau tidak ada yang menggiring ke sana. Ya pasti ya. Iya. Jadi kalau misalnya Kang Yananya adalah the good cup, berarti istri dong yang bad cup-nya, yang galaknya di rumah, disiplin. Tapi kayak nggak ada auranya deh. Enggak sih. Mama tuh bukan galak. Gini, gimana ya? How you describe it? Tegas. Ya. Yang tegas itu saya justru. Oke, lebih cocok. Yang tegas itu saya, tapi ketegasan saya ungkapkan secara halus. Betul. Gitu. Istri saya karena berhadapan langsung dengan anak-anak dengan kegiatan sehari-hari, ya pasti ada galak-galaknya ada gitu. Tapi nadanya tuh nggak pernah lebih tinggi daripada D. C agak ke D dikit, D udah. Nggak pernah ada yang teriak di rumah. Nggak pernah ada yang nggak ada. Karena gini, even kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak boleh, misalnya kita nggak boleh nginep di rumah ini gitu, kita tuh diberi ruang untuk bertanya kenapa nggak boleh ini, kenapa nggak boleh itu. Nginep di rumah temen. Mendingan temennya nginep di rumah. Kayak misalnya ya situational lah, nggak boleh kesini malam-malam, nggak boleh ini, kayak ada space untuk berdiskusinya gitu loh. Jadi untuk kita menerima hal tersebut juga lebih enak. Oh ternyata ini alasannya gitu. It makes sense. Wow. At least for me. Kalau aku selalu gitu orang yang kayak bertanya kenapa. Gitu. Iya. I want to know why. Dan dijawab. Diberikanlah rasa ingin tahunya itu diisi dengan jawaban-jawaban yang bisa. Jadi tadi Anya nanyain kan, pasti kan ada sebab-sebabnya ya. Saya mungkin bisa bocorkan sedikit sebabnya adalah sebenarnya saya sebagai bapak dan Nia sebagai ibu gitu, kita nggak pernah belajar psikologi anak, psikologi anak atau misalnya how to parenting, how to be a good parents misalnya kayak gitu tuh kita nggak pernah sekali belajar kayak gitu. Tapi artinya kita belajar dari keluarga kita dulu. Berubah seperti apa. Tapi intinya adalah sebenarnya apapun itu kita berusaha untuk memberikan formula yang terbaik buat keluarga. Sebenarnya nggak pernah akan ada yang sempurna sekali. Inilah yang terbaik, formula terbaik misalnya itu nggak akan ada. Tapi yang pasti dalam setiap keluarga itu harus secara spesifik ada yang formula terbaik untuk keluarga itu. Gitu. Tapi belum tentu baik untuk keluarga orang lain. Nah, jadi suatu saat saya pernah sebelum nikah gitu, sebelum berkeluarga gitu, itu saya cuma tahu bahwa yang paling tahu yang terbaik buat kita, buat keluarga kita, buat anak-anak kita, yang paling tahu yang terbaik adalah bukan kita, tapi Tuhan. Yang paling, iya kan? Yang menciptakan kita pasti yang paling tahu gitu. Karena itu saya mencari suatu kondisi yang sifatnya instinktif. Jadi
apa yang akan apa yang akan saya perbuat untuk keluarga saya tanya insting saya. Sebenarnya insting saya begini, bilang seperti misalnya tadi kayak HP. Sekarang kan baru ada larangan sampai baru SMP baru pegang HP. Saya dari dulu gitu. Atau misalnya kumpul di tengah rumah gitu-gitu. Itu kan idenya dari insting aja gitu. Tapi insting itu kan adalah insting yang harus dipelihara berdasarkan sebuah petunjuk gitu. Nah, petunjuk itu siapa yang ngasih petunjuknya itu. Jadi maksud saya itu adalah perkuat diri kita untuk dekat dengan yang memberi petunjuk, sehingga pada saat petunjuk-petunjuk itu datang, kita terapkan di keluarga. Saya pikir sih gitu. Tapi yang terbaik buat saya belum tentu juga terbaik buat orang lain. Jadi banyak sekali keputusan-keputusan saya dan Nia mengenai sikap kami dalam mendidik anak-anak itu pasti ada dalam teori-teori gitu. Tapi intinya adalah kami berdasarkan insting yang insting kita yang dikasih tahu gitu. Oke, ini yang menarik lagi nih. Mungkin insting itu bisa dimiliki oleh banyak orang, tapi banyak orang tidak mau mendengar instingnya. Ya. So listening skillnya Kang Yana nih sampai atau instingnya datang dari mana kan kita nggak tahu. Iya, benar. Yang gitu aja sih sebenarnya. Iya. Wow. Ini kayak misalnya satu lagi misalnya gitu. Boleh percaya boleh tidak, anak saya tiga-tiganya nggak ada yang pacaran. Hah? Aneh kan? Gimana? Hari gini yang sekarang itu ya, nih di era ini lagi di syuting nih ya, itu saya baru tahu konten anak SMP untuk menandakan dirinya sudah punya pacar apa belum, itu lihat jepitan di tasnya. Hah? Gimana? Kan saya juga baru tahu jepitan tuh. Di tas. Saya sih bukan gesturnya, anak SMP-nya itu dengarnya. Jadi tas sekolahnya kalau ada jepitan, ya kalau yang dipakai sih contohnya yang bunga-bunga gitu tuh, jepitan rambut, gitu ya. yang jeda gitu, ditaruh di tasnya, di ranselnya, itu artinya yang punya tas sudah taken. Oh benar. Anak SMP. Oh gitu. Is that so? Iya, no, maybe anak SMP zaman sekarang ya. Iya, makanya anak SMP zaman udah jauh ya. Udah generasinya udah berbeda. Tapi kan balik lagi, ini nyangkut dengan Kang Yana bilang anak saya tidak ada yang pacaran. Nah ini zaman sekarang anak SMP aja udah punya status simbol. Jangankan anak SMP sekarang, zaman saya aja kan juga namanya punya pacar itu bangga gitu kan. Terus anak generasinya Aisyah dan adik dan kakaknya malah nggak pacaran. Gimana maksudnya nih? Kemarin sih aku ngobrol sama Adias, kakak saya. Dia tuh emang belum pernah pacaran sama sekali kan. Terus dan sebenarnya lebih ke kita nggak ada keinginan yang kayak aku harus cari pacar gimana tuh nggak ada, karena kita kemarin ngobrol and then we came to the conclusion kayaknya kita merasa our love kan setiap orang butuh cinta ya, love gitu. Kayak hal itu tuh udah fulfilled banget dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Our love itu fulfilled by our parents, our family, dan our friends gitu kan. Jadi it doesn't feel kosong gitu. Dan kita nggak ngerasa, mungkin belum ngerasa harus memiliki significant other untuk memfulfill love itu. Gitu. Dan saya nggak pernah ngelarang, tapi juga nggak ngejorokin, ayo punya pacar enggak, tapi nggak pernah ngelarang. Dan saya lebih senang kalau mereka memang nggak pacaran, karena kan ya gitu deh, tahu sendiri ya. Worrying. Bisa pacaran itu merubah sikap seorang anak terhadap keluarganya. Kata sama adiknya, sama kakaknya, sama ibunya, sama bapak itu pasti berubah gitu. Nah selama ini nggak ada. Kalau malam minggu semuanya di rumah. Kalau ya asing ngumpul aja. Iya ngumpul. Karena nggak pernah bosan. Tapi gitu. itu dia ya, Kang Yana sama Nia ini memberikan ruang gerak untuk anak-anaknya menemukan fasenya masing-masing. Memenuhi semua aspek yang diperlukan sebagai fondasi, tapi itu memberikan ruang. Teorinya enak, belum tentu bisa. Susah. Kata dia nggak ada rencana punya pacar. Punya dong Pak, ntar kalau mau nikah. Oke. Kang Yana tuh meritnya usia berapa ya waktu itu? 37. Apakah It's kind of late, but tapi sekarang saya nggak berpikir itu terlambat.
I don't think there's like Iya. late Nggak ada atau istilah. early ya. Yes. When it's time gitu. Kenapa nanya itu? Karena banyak orang yang mengatakan kedewasaan kita secara pribadi dulu fulfill ourselves first sebelum we decided untuk mengajak orang bergabung dalam hidup kita. Iya. Nah, pernikahan itu kan mengajak orang bergabung dalam hidup kita. Iya. Kalau kitanya sendiri masih belum balance, masih kacau, nah mungkin ini fondasi yang tanpa disadari. Iya. Dengan kedewasaan Kang Yana dan kemapanan bukan soal materi ya, tapi jiwa juga. Efeknya terlihat dari anak-anak ini. Amin. Amin. Iya. Dan itu saya juga nggak terlalu merencanakan ya, just berjalan begitu aja. Tapi yang pasti adalah saya cuma berprinsip bahwa kalau kita pengen keluarga yang baik, kitanya dulu harus baik gitu. Kalau kita pengen punya keluarga yang tidak pemarah, kitanya jangan pemarah. Kalau kita pengen punya keluarga yang ramah, kitanya harus ramah. Kalau kita pengen punya keluarga yang sholatnya rajin, ya kita juga harus sholat ya. Harus ya gitu-gitu deh, dari mulai ke hubungan sosial sampai ke ritual keagamaan itu harus dicontohkan, karena anak-anak tuh tidak mendengar tapi mencontoh. Iya. Aku jadi kayak kuliah parenting ya. Justru kan momentum, bukan kuliah, tapi momentum sharing ini. Tapi kan Kang Yana bilang tadi kata kuncinya, yang cocok untuk saya belum tentu bisa cocok untuk semua orang. Tapi apa yang diceritakan oleh Kang Yana dan Aisyah ini membuat orang mendapatkan beberapa jalur pilihan. Oh, oke. Dan bukan hanya sekedar teori, ini sesuatu yang sudah dijalankan sekian tahun dan udah ada produk-produk hasilnya nih. Oke, kembali berbicara mengenai yang sekarang dikenal orang-orang bahwa cinta pertama seorang anak perempuan adalah ayahnya. Yang tadi Kang Yana bilang, masa sih? Itu statement dari para putri-putri di luar sana. Berlaku juga tidak kepada Aisyah? Is this your first love? Of course. Kayak di dalam konteks itu tuh, iya sih. Gimana? Enggak itu saya gini melulu, anak-anak terutama yang perempuan, sampai yang udah gede aja Isya masih saya gini. Oke, tadi duduk kan, terus untuk blocking agak bisa. Kemarin aku bahas sama mama, kayak kita aware keluarga kita tuh affectionate ternyata, tapi kalau dibanding dengan teman-temanku yang lain ternyata it's not that common ya. Kayak apa ya, kita tuh sangat affectionate physically and also like in general aja gitu. Jadi what I think gimana ya bahasnya? Tapi kalau kita ngomong kesannya apa gitu ya, takutnya ya. Pokoknya affectionate, mau terserah mau di luar itu jarang atau enggak, tapi kita ngerasanya normalnya tuh begitu. Iya. Gitu. Standar dari rumah. Terus kayak Bapak I think set the bar buat for men gitu. For me ya at least. Di kata-kata that is the first love of every daughter tuh, ya untungnya my dad ini, this is my dad gitu. Jadi untuk aku mencari significant other nanti, ya barnya in standard ini gitu. At least kayak gini gitu. Kayak kalau misalnya papaku aja nggak mungkin bentak aku nggak mungkin menerima itu dari orang lain gitu loh. Jadi I have my own boundaries, my own standards. Wajar kalau ada yang bentak kamu. Ya gitu maksud aku, ngerti kan? Iya. Papaku aja nggak ngelarang-ngelarang yang strict banget. I wouldn't take that from any other man gitu. Ya tadi seperti yang dibilang bahwa mereka nggak merasa tidak perlu untuk punya pacar cepat-cepat, dan karena kebutuhan untuk diperhatikan oleh orang lain, diperhatikan, dicintai oleh orang lain, dan dikasih affection sama orang lain, itu semuanya sudah dapat di rumah gitu. Kata dia tadi, kata Jadi anak-anak. pada akhirnya mudah-mudahan when kita bertiga mau settle itu atas pilihan gitu, bukan atas karena ada kebutuhan dorongan dari gitu. Ya, Tuhan yang milih ya, tapi kita suka. Ya dong, of course. Tapi kita Ya Tuhan. Itu doa saya dulu waktu mau pilih Nia, itu doa saya dulu.
Oh. Ya, terserah ya Allah, kau lah yang milih deh yang terbaik menurut engkau gitu. Tapi yang aku suka gitu. Tapi that's also important. Iya gitu. betul. Setuju. Karena kalau kita yang milih kan belum tentu benar ya. Iya. Kalau berdoa harus spesifik mungkin. Nah, ini yang menarik. Tadi untuk pertama kali tuh Kang Yana mengaum. Kalau sampai Itu dia kayak pertama kayak the only times aku ngeliat mama atau papa tuh agak scary lah. Itu when it comes to their children gitu. Kalau misalnya kita ada yang terancam apa gimana gitu baru kelihatan their claws istilahnya gitu. Ya tenang. Ini hypothetical. Saya gak pernah marah, tapi diemnya saya bikin mereka takut gitu. Jadi nggak usah pakai marah. Jadi nggak usah pakai marah. Saya dengan kadang-kadang diemnya saya disalahpahami dengan marah ya. Iya. Oh, marah ya, Bapak Maya gitu. Padahal lagi capek. Padahal lagi mono, lagi. Tapi Kang Yana, kalau tadi kan Aisyah juga udah bilang satu-satunya momentum Kang Yana sama Tenia mengaum itu adalah kalau udah menyangkut anak-anak. Kalau melihat keadaan ini, di mana bersyukurlah 3 putra-putri semua memiliki rasa terpenuhi di dalam rumah, sehingga tidak perlu mencari-cari di luar yang tidak diperlukan. Ada nggak pesan-pesan untuk calon pasangannya nanti nih? Jangan lakukan ini karena kalau sampai ini terjadi saya akan mengaum. Nah, apakah itu? Ya nanti kalau ada saya akan ngomongin. Apa, what is it? Yang menurut Bapak kayak Jangan sekarang lah, ntar pada nggak dateng, kasihan. langsung takut ya. Nanti aja kalau misalnya ada cowok yang ngelamar, Pak Yana, saya datang mau melamar Aisyah gitu. Itu baru gue ngomong sini. Oke. Kok aku yang takut ya? Aku yang takut untuk mereka gitu. Siapkan dirimu sayang. Gitu. Itu kayak siapkan. Iya. Tapi pelajaran apa sih Kang Yana yang mungkin ini tidak direncanakan menjadi satu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak? Tapi pembelajaran apa yang ingin sekali supaya Aisyah dan adik dan kakaknya bisa menjadi pegangan saat tiba giliran mereka membangun rumah tangga? Pertama adalah kita pada saat bersama orang lain, kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain seperti sesuai keinginan kita. Merubah ya. Yang bisa kita lakukan adalah pertama yang harus kita lakukan adalah kita merubah diri sendiri dulu. Baru orang lain akan ikut berubah dengan kita. Misalnya pasangan suami istri gitu ya. Pasti kan berbeda sifat, berbeda banyak ketidakcocokan. Pada saat banyak hal yang misalnya pasangan itu tidak sesuai dengan keinginan kita, perilakunya, sikapnya atau apa perkataannya gitu. Kita jangan memaksakan dia dulu untuk berubah. Kita merubah diri kita dulu karena siapa tahu memang kita yang harus berubah. Pada saat dia ngelihat kita berubah, dia akan berubah juga gitu. Jadi jangan berharap kita bisa merubah orang lain, tapi kita bisa merubah diri sendiri dulu gitu. Tapi kayak aku nangkep itu dari kayak ngeliat bapak sama mama sih. Karena kalau every time mereka punya masalah, which is jarang juga ya. Kalau misalnya they're going through something, mereka tuh bukan tipe yang saling tunjuk. Mereka gak pernah point fingers. Itu sih yang aku lihat. Jadi kayak nggak ada yang nyalahin kita gitu. Kita berantem tuh bahkan harus pura-pura gitu. Maksudnya supaya seru, kita pura-pura marah-marahan, bercanda gitu. Nanti gak sih? Jadi karena ada yang beda. Jangan ngebahas pas lagi heightened anger-nya kan. Iya. Itu sih, I think aku melihat mereka tuh kayak gitu. Ya gitu dia pokoknya. Tapi nggak maksud itu saking kita bisa dibilang itu nggak pernah berantem itu, sampai berantem itu harus kita bikin bercandaan supaya ada suasana berantem gitu loh gitu. Kayak gimana ya? Berarti acting marah gitu padahal kok makanan aku nggak dimakan? Susah gimana ya? Kayak gimana?
Misalnya istri saya secara sukarela setiap hari menyediakan saya kopi misalnya. Bukan saya nyuruh selalu harus ada kopi, tapi dia membiasakan dirinya untuk menyiapkan saya kopi siang-siang misalnya gitu. Suatu saat mungkin lagi sibuk gitu lupa atau kelewat gitu. Terus udah gitu ya, nah saya teriak, aduh mana ini kopi nggak datang ya misalnya gitu. Kayak dibikin drama komedi gitu. Ada pokoknya Kak, sumpah. Tapi mereka banget ada aja. Tapi buat jadi cringe ya buat mereka gitu. They're so cringe. Tapi itu emang parents di mata anaknya pasti kayak gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya that's how they cope. Jadi berantemnya itu dibikin sok-sok drama, sok-sok drama gitu. Abis itu ketawa-ketawa kan, pasti kan ketawa-ketawa. Yeah. Tapi di mata Aisyah, saya gini, gimana? Saya gitu. Tadi misalnya soal kopi aja, saya udah terus kopinya datang, terus saya bilang, gitu. Kayak ngedumel, pura-pura ngedumel gitu loh. Apaan sih itu? Beli. Aduh, gemes banget sih. Pura-pura ngedumel, astaga. Tapi di matanya Aisyah, ada nggak sih momentum yang Aisyah ingat yang, aduh, ini orang tua aku gini amat sih, tapi gemesin. Iya kayak gitu Kak. Jadi kayak apa ya? The way they interact with each other tuh, kalau misalnya mama mau ngebawa sesuatu yang serius gitu loh. Tapi bapak tuh nanggepinnya pasti biar nggak terlalu intens. Jadi dibercandain dulu. Terus mereka kayak punya inner joke yang menurut aku garing banget, jujur. Papa tuh garing banget. Tapi she always laugh at her joke, at his jokes gitu. Kayak apa jokes kayak gimana ya? Norak deh. Saking garingnya sampai yang nggak mau diinget, tapi itu rasanya begitu. I'd rather not gitu. Tapi saya selalu ketawa gitu. Jadi iya. Saya rasa itu kelebihannya. Makanya saya pernah ngasih nasihat ke Aisyah. Aisyah, nanti kalau kamu punya suami, kalau suami kamu ngelucu, biar enggak lucu kamu ketawa ya. Iya maksud aku ketawa, tapi artinya nanti beneran jadi lucu kata gitu maksudnya karena kalau tapi kalau misalnya suami ngelucu terus cewek garing gitu bukan kasihan apa itu tense jadi tapi gitu. She genuinely find him funny gitu loh. Jadi kayak nggak ada paksaan mama ketawa, nggak, emang kalian aja jokesnya agak garing. Tapi dari tadi sebenarnya kreditnya ke saya kayaknya ya, sebenarnya saya balikin lagi kreditnya itu semua ke Nia, ke istri saya. Karena apa? Karena saya bisa bersikap seperti ini juga karena Nianya sangat open untuk saya bersikap seperti ini gitu. Dan Nia itu pekerja keras, kerja 7 hari seminggu tanpa hari libur, tapi atas kemauannya sendiri dan dengan senang hati. Gitu. Makanya saya dengan senang hati pula membuat diri saya tergantung kepada dia 100%. Membuat saya tergantung ke dia gitu. Saya boleh jadi imam, tapi Nia itu panglima perang saya. Saya boleh jadi nahoda kapal, tapi Nia itu adalah mualim yang ngejaga kapal itu supaya tetap berjalan dengan aman. Ya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang siapa yang tergantung kepada siapa, biasanya kan istri bergantung pada suaminya ya. Kalau saya sih nganggapnya lebih senang kalau saya nganggap saya bergantung pada istri saya. Gitu kan. Artinya saya sangat percaya kepada dia dan dia juga percaya kepada saya. Kita saling bergantung, tapi pasti yang lebih banyak bergantung saya. Soalnya saya yang udah tua. Istri saya masih muda. Apa yang ingin disampaikan untuk Tenia, istri tercinta? Kayaknya udah semua disampaikan sih. Satu kata yang ingin saya sampaikan adalah cuman terima kasih
for being you. Thank you for being you. Itu aja. Oh. Apa sih artinya Teh Nia di dalam diri Kang Yana? Ya itu tadi, tempat saya di luar secara spiritual bergantung pada Tuhan ya. Ya itu tempat saya bergantung dan jadi panglima perang saya, terus kemudian jadi mualim bahtera saya gitu. Saya memang yang cari nafkah gitu, tapi yang memutar roda itu Nia. Yang memutar roda bahtera itu, yang memutar roda rumah tangga itu Nia. Aku tuh bucin. Ya, mama kan, bucin. No, you. Oh, sorry ya. Kalau perempuan tuh biasanya in relationship kan, tau gak sih yang tren, kamu sayang aku gak sih gitu. Mama tuh sering gitu. Kayak ya sebagai perempuan biasanya lah ya, kan. Suka ingin mendengar kan. Itu tapi sering lah ya kayak sempat apa tuh sayang gak sih sama mama gitu. And just like in that way aja, cuman nanya doang. Aku bilang, mah, dia bucin banget. Bucin banget, dan kita bertiga tuh tahu and can feel it gitu loh. Dan setiap bapak ngomongin tentang mama tuh, she's not in the room lah ya. Tapi setiap bapak ngomongin tentang mama tuh kayak, wah, kesannya her eyes. Terus aku sama adikku perempuan juga, kita suka kayak bucin banget, so in love. Gitu. Jadi 28 tahun. Setelah 28 tahun. Jadi I think it's a privilege buat kita bertiga juga sih, to witness their love for each other gitu tuh. It's a privilege buat kita gitu loh. Not everyone can say that kan, maksudnya. Di depan umum kita bisa konyol-konyolan ya. Iya. Tapi kalau tentang his feelings toward my mom and like vice versa tuh kerasa, ke anak-anak itu kerasa gitu. Kerasa banget. Without it being kayak loudly. Jadi bukan tipe yang kayak I love you, enggak. Jadi dari enggak banget. Waktu baru nikah dulu kan, dia kan gitu. Wah, aku mau sekali-kali bawa pulang kerja gitu bawain aku bunga gitu kan, atau coklat gitu. Saya kan orangnya memang bukan romantis yang seperti itu gitu. Terus sekali ya pulang acara kawinan nyanyi gitu banyak bunga kan, seperti kita gitu bawa bunga gitu. Pas saya kasihin ke dia malah ketawa. Nggak cocok Pak, nggak usah. Nggak jadi. Nggak seperti yang dibayangkan. Tapi pada saat saya tanya gitu, ada yang tanya, pernah di suatu wawancara gitu, dia ditanya, Kang Yana romantis nggak sih gitu kan? Saya kan udah pasti akan nyangka bahwa Nia bilang enggak romantis gitu kan. Memang kan seperti itu, tapi ternyata Nia jawabnya romantis dalam cara yang spesial katanya. Misalnya apa gitu? Misalnya ini kata-kata Nia, pada saat aku kan sering resah, sering gelisah, sering anxious gitu apa gitu, dan cara saya menenangkan dia gitu katanya dia bilang yang romantis. Terus lu katanya nggak tahu juga emang kayak gimana sih. Mungkin itu that's how mama merasakan you love her tuh dari situ mungkin. Ya kelihatan sih, kerasa. Banyak lagu di dunia ini. Tapi kalau untuk Teh Nia, lagu apa yang paling cocok? Langsung mikir. Banyak lah ya lagu-lagu romantis yang bisa menggambarkan cintaku padanya gitu. Oh, bener. Tapi apa yang nggak pernah kepikiran ya? Iya. Tapi ya pasti waktu nikah, Nia itu pesen sama saya, Pak, tolong bawain nanti kalau kita nikah nanti nyanyiin lagu You ya, You-nya Basil Valdez itu. You give me hope, the strength, the will to keep on gitu kan. It's kind of romantic. Tapi jawaban Bapak waktu itu bukan itu. Terus lagu You, oh iya deh Bapak, saya nanti mau nyanyi lagu You. Gimana Pak lagunya? Waktu itu masih Kang Yana ngambilnya. Kang Yana menyanyiin lagu You ya gitu. Iya deh. Lagunya gimana gitu. Yuk kita nonton ondel-ondel. Ini maksud aku tuh, joke ini. Yuk kita nonton. Tapi it works for her.
Oke deh. Mungkin lagu itulah. Itu walaupun itu Yuk kita nonton ondel-ondel. bukan. Lagu You itu walaupun itu memang klise, tapi bisa dibikin tidak klise kalau misalnya bener-bener terjadinya seperti itu. Lagu You-nya Basil Fawlty. Oh. He's a Philippine singer, right? Iya, Philippine ya. Ketahuan banget angkatan kita. Umurnya. Sampai saya rekam di album saya, salah satu album lagu. Saya remake, saya recycle. Kayaknya saya tahu Selain All I Am, kan All I Am tahu kan? Iya. All I Am. Nah di album itu ada satu lagu lagi, lagu barat, lagu You gitu. Nah Nia suka lagi. Oh, wow. Walaupun sebenarnya dia suka lagu-lagu siapa? Siapa? Mama kayak her genre. Debbie Gibson. Oh really? Debbie Gibson yang mana lagunya? Nggak tahu lah pokoknya gitu deh. Ya dia ya kan pasti setiap orang punya playlistnya sendiri Iya, kan. benar. Aduh, tapi 28 tahun masih ingat loh. Dia tuh sebenarnya suka Debbie Gibson. Di small little things ini nih, aduh, kita yang dengernya aja langsung ini bukan buat saya, bukan ceritanya saya, cuman dengernya juga ikutan gemes gitu. Oke, Kang Yana, Aisyah, ini ada kalimat-kalimat yang belum sempurna. Dan harus disempurnakan dengan rasa yang dimiliki oleh siapapun yang megang kertasnya untuk orang lawan bicaranya. Jadi ini Kang tulisannya Yana, kecil dong, saya kan. bukan yang ini, yang hijau di dalam. Mudah-mudahan fontnya gede ya. Harapannya sih demikian. Silahkan. Buka sekarang? Belum. Sabar, ganti-gantian. Kalau melihat dari ini kayaknya udah Kang Yana duluan yang buka dan membaca untuk Aisyah. Aisyah ditahan dulu. Dibacakan dan dilengkapi untuk Aisyah. Apa tuh? Sosok kamu untuk Aisyah, untuk Bapak seperti. Oke, disclaimer, kita sangat-sangat not good with words. Kita tuh bukan yang tipe. Mari kita coba. Ada pancingan-pancingannya emang. Sosok kamu buat aku seperti Kurota Ayun. Kurota Ayun itu apa ya? Penyejuk hati dan mata. Amin. Not good with words, tapi perumpamaannya tepat semua. Oke. Aduh, nervous. Terima kasih karena kamu selama ini. Apa ya? Ini banyak banget sih to be thankful for. Tapi kayaknya terima kasih karena selama ini kamu present in my life in every aspects, I think. Sekarang lebih kerasa every aspect kayaknya. Kalau dari dulu tuh lebih heavy di my life. Sekarang in my professional life juga he's present, someone that I could go to, and I'm grateful. Makasih ya Pak. Boleh nggak akhirnya? Boleh dong. Kita tuh kalau di mana masih duduknya harus berdekatan. Udah. Aduh, kenapa saya sampai nafasnya keputus? Karena di zaman sekarang yang di sosial media banyak bercerita bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan isu fatherless tertinggi di dunia. Fatherless? Yeah, unfortunately. Di mana orangnya ada, statusnya ada, tapi kehadirannya tidak ada. Dan itu semakin banyak terungkap. Soalnya bekerja 9 to 5 kali. Kan ada di rumah orangnya, sosoknya ada. Hadir di meja makan, hadir di dalam rumah. Tapi tidak hadir secara mental dan rasa. Dan tiba-tiba tadi sangka dari Aisyah
generasi yang diperhitungkan suaranya untuk survei tersebut menyatakan terima kasih karena Bapak Kang Yana sudah hadir, be present in her life dalam semua aspek. Itu What else to do? I have to present. I know, tapi maksudnya mendengar itu, dan aku sebagai generasi ini pasti harus aware tentang adanya itu kan. Karena bukan karena aku mempunyai bapak yang present, bukan berarti aku nggak aware tentang hal tersebut. Doesn't make it not true gitu. Jadi, oh ternyata it's something I should be grateful for. Gitu. And of course I am gitu. It should. Gak pernah hal-hal ini sebenarnya gak pernah kepikiran untuk dibahas ya. Karena dibahas jadi banyak kayaknya kesannya. That's true. There's so much thing that banyak yang bisa disyukuri. Banyak yang bisa disyukuri. Pasti, kalau itu sih pasti. Bahkan nggak terbayang, pasti banyak yang kita nggak tahu yang sebenarnya tetap harus tetap disyukuri. Yang kita tahu aja misalnya banyak, tapi lebih banyak lagi yang kita nggak tahu yang harus disyukuri. Gitu. Ditunggu buku parentingnya udah. Semangat out there. Makanya waktu kemarin kita udah 28 tahun gitu. Itu lama apa bentar ya? Saya tanya gitu. Ya lumayan lah gitu. Ya lumayan lah. Terus perasaan baru sebentar deh gitu. Oh, itu udah kata-katanya deh. Saat kita bersama dengan orang yang tepat dalam suasana yang tepat, rasa waktunya tuh cepat sekali ya. Kang Yana, terima kasih ya. Sama-sama, dengan Sudah senang hadir. hati bisa bercerita yang nggak pernah kayak kita ceritain. Terima kasih juga Aisyah. Terima kasih Kak. Sudah menjadi bukti nyata bahwa your parents is a great parents. Terima kasih banyak. Dan terima kasih sudah menghadirkan aura ini. Rasanya menyenangkan. Di saat sisi lain dunia tuh penuh dengan isu-isu negatif, tiba-tiba di sini sangat positivity-nya tinggi sekali dan banyak poin-poin tuh yang bikin terharu banget saat Aisyah bilang sudah terpenuhi semua di rumah. Rasanya tidak perlu mencari-cari di luar, ya nggak perlu dicari. Ya kemarin aku ngobrol sama A. Sama A gitu. Yeah, it's our conclusion. Luar biasa sekali. Ya, saya tahu saya akan kirimkan ini untuk pemirsa. Menularlah di sana, menular. Terima kasih sekali lagi juga kepada pemirsa. Kebersamaan kita hari ini adalah satu momen yang mungkin tidak disangka, saya tidak menyangka. Ternyata selama ini yang kita tahu di balik sosok Yana Julio itu adalah, saya bilang, orang yang sangat berdedikasi terhadap karirnya, musik, grupnya, semuanya. Tapi pas kita bicara Yana Rusiana, luar biasa, even more. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi dan menular kepada Anda semua. Amin. Amin. Yang baik-baiknya aja ya yang Iya. So far sih baik semua ya. Terima kasih sekali lagi Kang Yana, sama-sama, Aisyah. terima kasih juga buat ITV. Salam untuk keluarga semua. Insya Allah saya sampaikan. Yes. Jadi sebagai penutup, sebelum saya pamitan sama pemirsa, boleh dong nyanyi bareng Bapak dan Anak. Lagu apa aja deh terserah. Ya, tadi Sebagai kita penutup nyanyi. perjumpaan. Dikit aja ya sambil pamitannya pemirsa. Ini dia Yana Julio dan Aisyah. Whole new world. And we could be in love. Anyone. Oke. Waduh. Gimana? Anyone who's seen us knows what's going on. Kurang tinggi dong, dikit lagi aja. Aku agak. Oke deh. Minum dulu. Gimana? Ini seru banget. Anyone who's. Anyone who's seen us. Oh ya udah deh. Ya udah. Ini kalau di ruang tengah nih yang ada TV kayak begini nih suasananya. Gak pernah nyanyi Gak gitu ya. pernah nyanyi. Kayak this is the only kayak misalnya nyanyi biasa sih. Kita gak pernah yang Di rumah nyanyi. Percaya kita gak pernah punya pasang karaoke karaoke. machine. Gak pernah.
Di rumah Nggak yang punya suara sebagus-bagus ini nggak ada karaoke. Ternyata Tetangga saya yang dipertanyakan kemampuan suaranya nyanyi mulu. Aku juga baru tahu, temanku kayak ternyata lumrah gitu orang-orang di rumah punya karaoke machine, kita nggak ada sama sekali. Astaga. Ternyata aneh juga ya. Ini cuma dipasang dengan rame-rame aja. Iya. Anyone who's seen us knows what's going on between us. It doesn't take a genius to read between the lines. And it's not just wishful thinking or only me who's dreaming. I know what these are symptoms of. We could be in love. Terima kasih. Dan terima kasih pada pemirsa. Sampai jumpa lagi.